Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Picu Brother. Ini adalah kisah petualangan Picu bersaudara dan teman-temannya. Di antara hiruk-pikuk kota, terdapat Big Town yang terletak di region Johto. Di sana hiduplah sepasang Picu bersaudara yang sering menghabiskan waktu dengan bermain bersama di sarang yang dipenuhi barang rongsokan. Picu yang ada rambutnya disebut Picu besar, sedangkan yang botak disebut Picu kecil. Picu lalu naik ke Jungkit dan mulai bermain di situ. Picu bersaudara kemudian memanggil teman-temannya yang ada di berbagai penjuru. Pada saat itu, Semocam yang sedang menyisir rambut mendengar panggilan mereka. Ada juga Makbi yang keluar dari pipa-pipa air. Kemudian ada Wooper di dalam gentong yang menjawab panggilan itu. Sehabis itu ada Teddy Ursa yang sedang menyetok makanan. Tiba-tiba tersedak setelah mendengar suara Picu bersaudara. Mereka pun datang memenuhi panggilan Picu dan semuanya naik ke atas Jungkit. Sampai kemudian Teddy Ursa yang datang terlambat melompat yang menyebabkan Wooper terbang ke udara. Wooper mendarat di perosotan pipa dan meluncur dengan senangnya. Setelah Wooper berhasil meluncur ke bawah, yang lain juga ingin mencobanya. Mereka berbaris dengan rapi menunggu antrian. Tapi Picu kecil yang tidak sabaran menyerobot antrian paling depan. Picu besar menyuruhnya untuk mundur, akan tetapi malah tak sengaja menjatuhkan Picu kecil. Picu bersaudara mulai berdebat yang memicu pertengkaran antar keduanya. Makbi mencoba menenangkan mereka, tapi Picu mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Makbi terbakar amarah, jadi Teddy Ursa langsung menyiramnya dengan water gun Wooper. Saat Picu bersaudara masih berdebat, Semocam berusaha menghentikan mereka. Namun Picu bersaudara saling beradu shock yang membuat semuanya pingsan. Tanpa terkecuali mereka berdua juga pingsan karena kehabisan tenaga. Picu kecil meluncur di perosotan hingga jatuh ke tumpukan sampah. Dari situ Picu muncul lagi di atas skateboard. Wooper menggunakan sepatu roda untuk mengejar Picu kecil tersebut. Begitu terbangun, Picu besar tidak menemukan adiknya dimanapun. Sepertinya Picu besar menyesali perbuatan kasarnya terhadap adiknya itu. Sementara itu Wooper mengejar Picu kecil yang masih pingsan. Mereka menghindari lalu lintas yang ramai dan masuk ke taman. Di taman tersebut ada Azumarill yang sedang menenun bunga. Azumarill berhenti ketika melihat Picu kecil dan Azumarill lewat di hadapannya. Betapa terkejutnya Azumarill melihat mereka yang hampir ditabrak truk. Untuk menyelamatkan mereka dari truk yang melaju kencang, Azumarill mendorong mereka dengan water gun. Picu kecil akhirnya sadar, masih mengingat apa yang dilakukan kakaknya dan sangat marah sekali. Kemarahannya mereda setelah melihat balon. Picu kecil mengajak Wooper menyelinap ke balon tersebut. Picu kecil mengecek penjualnya yang ternyata sedang tertidur. Jadi Picu kecil melepaskan ikatan balon yang menyebabkannya terbang tinggi ke langit-langit. Picu besar dan kawan-kawan mencari Picu kecil. Mereka menemukan skateboard yang ditinggalkan Picu kecil itu. Azumarill kemudian muncul dan mengarahkan mereka kemana perginya Picu kecil tersebut. Teddy Ursa berhenti sejenak untuk memungut kacang yang berserakan di tanah. Beralih ke Picu kecil yang berteriak minta tolong saat melayang di udara. Picu kecil melihat kakaknya dan berusaha memanggilnya, tapi Picu besar menoleh ke arah yang salah. Picu kecil jadi semakin kesal ya guys ya. Namun setelah itu, Picu besar akhirnya melihat adiknya. Tiba-tiba angin yang berembus kencang menghempaskan Picu kecil hingga mengenai kaleng cat. Picu besar dan kawan-kawan berlari menghindari tumpahan cat dan melompat ke Hondur yang kebetulan sedang tidur di dekat situ. Mereka pun gagal mendapatkan Picu kecil yang telah terbang jauh sekali. Ditambah lagi Hondur yang marah meminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan kepadanya. Hondur terus mengejar mereka sampai ke tepi sungai, di mana mereka semua akhirnya tercebur. Feraligatr melihat para Pokemon terbawa arus, jadi ia menyelam untuk menyelamatkan mereka. Dengan mengibaskan ekornya, Picu besar dan teman-temannya mendarat dengan selamat. Sementara Hondur tiba di trotoar, di mana di situ ada Snorlax yang menghimpitnya. Picu kecil bertahan sekuat tenaga ketika Murkrow yang nakal mulai meletuskan balonnya satu persatu.
Teddy Ursa memasukkan kacang yang sudah dikumpulkannya ke patung Magikarp dan melihat Picu kecil dalam bahaya. Sebelum Picu kecil menyentuh tanah, Teddy Ursa meminta Wooper Watergun untuk pendaratan yang lebih lembut. Tapi Wooper yang kehabisan tenaga menghentikan muknya, membuat Picu kecil jatuh menimpa teman-temannya. Setelahnya mereka malah tertawa dengan apa yang sudah dilalui pada hari ini. Sekembalinya ke sarang, mereka sudah ditunggu-tunggu oleh yang lainnya. Picu besar berdiri dengan tangan terlipat sambil menghentakkan kakinya. Picu besar menyalahkan adiknya karena telah membuat semuanya khawatir. Sedangkan Picu kecil menolak disalahkan karena semua ini terjadi gara-gara Picu besar. Picu bersaudara siap beradu serangan lagi. Teman-temannya mulai panik dan memutuskan untuk mencari bantuan. Magbi pun pergi untuk menjemput Azumarill di taman. Secepatnya Azumarill tiba di tempat kejadian dan menyuruh Picu bersaudara berhenti berkelahi. Picu bersaudara tidak menghiraukannya dan melancarkan Thunder Shock membuat mereka pingsan untuk yang kedua kalinya. Saat teman-temannya mencoba membangunkan mereka, Azumarill sekarang sangat marah karena diserang Picu. Mereka lalu kabur meninggalkan Picu bersaudara yang masih terbaring di tanah. Azumarill mulai menyerang secara membabi buta dan tak sengaja mengenai Smocam. Kesal karena make up-nya rusak, Smocam menggunakan Icy Wind yang berpadu dengan watergun Azumarill dan menciptakan seluncuran. Bongkahan es jatuh mengenai kepala Magbi. Magbi yang marah juga melancarkan flamethrower. Serangannya itu membuat seluncuran tadi mengering dengan cepat, sampai seluruh tempat ini tertutup seluncuran es. Para Pokemon menghentikan apa yang mereka lakukan dan melupakan segalanya saat menatap pemandangan yang ada di hadapan mereka. Mereka berbaris dengan rapi untuk mencoba perosotan yang baru. Seperti sebelumnya, Picu kecil menyerobot antrian. Namun kali ini Picu besar mengingatkannya untuk jangan melakukan hal tersebut. Picu kecil menurut dan membiarkan antrian berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, semuanya bisa bermain di perosotan dengan riang gembira. Pada malam hari, di sebuah gedung terlihat ada Nyasu yang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka harap semuanya berjalan lancar untuk pesta yang akan datang. Malam berganti siang. Di kota, Picu bersaudara sedang main kejar-kejaran. Mereka naik ke atas tiang lampu dan berlarian di sepanjang grafiti. Sementara Smocam sibuk mengagumi dirinya sendiri di depan cermin. Saat itu terlihat beberapa Pokemon yang membawa undangan berbentuk bulan sabit di tangannya. Kalau dilihat-lihat bentuknya sama seperti yang dipegang Nyasu tadi malam. Kemungkinan Nyasu dan teman-temannya lah yang membagikan undangan tersebut. Teddy Ursa sedang makan persediaan kacang yang disembunyikannya di dalam pohon. Saat kepalanya tersangkut, Teddy Ursa melepaskannya sekuat tenaga hingga jatuh ke tanah. Magbi yang pemberani berlatih menghindari serangan di pipa air tempat tinggalnya. Sementara Wooper sedang berenang di sungai utama kota. Ketika waktu bermain telah tiba, para Pokemon berkumpul di sarang. Smocam datang dengan tergopoh-gopoh. Ia mulai menjelaskan bahwa ada beberapa Pokemon yang membawa kartu undangan berbentuk bulan sabit. Penasaran apa tujuan para Pokemon itu membawa kartu tersebut, Picu bersaudara mengajak teman-temannya untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka bersembunyi di tiang dan menyaksikan Pokemon lewat membawa kartu undangan. Teddy Ursa mulai membayangkan jangan-jangan kartu itu digunakan untuk ditukar dengan makanan. Picu bersaudara dan kawan-kawan berjalan lagi ke taman sambil mencari tahu apa yang terjadi. Ketika menemukan Smeargle dan Aipom bermain pedang-pedangan, mereka menghampiri untuk meminta jawaban. Aipom menggunakan ekor Smeargle untuk menggambar buah dari bentuk tengah bulan sabit. Meskipun sudah tahu bentuknya adalah buah-buahan, mereka tetap tidak mengerti apa maksudnya. Aipom kemudian menggambar jam. Magbi menjadi yang pertama yang tahu apa maksudnya. Gambar tersebut mengarahkan Picu bersaudara dan kawan-kawan ke bangunan besar. Berkat penciuman Teddy Ursa, mereka tahu ada sesuatu di dalam sana. Mereka akhirnya masuk ke dalam gudang tua, di mana di situ tersimpan stok buah-buahan dalam jumlah yang banyak. Mereka mencoba mendekat, hanya untuk dihentikan Squirtle Squad yang menjaga buah tersebut. Cubone menjelaskan kartu berbentuk bulan sabit adalah undangan untuk pesta, dan hanya tamu undanganlah yang boleh memakan buahnya. Mereka lalu mengusir Picu bersaudara dan kawan-kawan. Teddy Ursa berhasil lolos, tapi dihentikan Sonanso yang berteriak keras padanya.
Picu bersaudara dan kawan-kawan diusir keluar gudang, dilarang mendekati tempat ini lagi. Nyasu kemudian memarahi teman-temannya dan menyuruh mereka semua untuk berlatih lagu yang akan dinyanyikan saat pesta dimulai. Nyasu mengecek persiapan ruangan, tapi yang membuatnya tercengang tidak ada apa-apa di dalamnya, kecuali kursi kecil yang diangkat Squirtle Squad. Cubone membuat drumnya sendiri yang terdiri dari tong bekas. Nyasu menyuruhnya untuk lebih serius, padahal Cubone sudah mencoba sebisanya, sehingga ia pun merasa sedih. Nyasu yang merasa bersalah meyakinkan ia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya, dan mengizinkannya untuk bermain sepuasnya. Sementara itu, Picu bersaudara dan kawan-kawan duduk dengan sedih di tangga sambil memandang langit. Tiba-tiba sebuah undangan terbang di bawah angin yang langsung dikejar mereka semua. Smocam berhenti sebentar untuk berkaca. Magby terjebur dan langsung diselamatkan Wooper. Teddy Ursa berhenti berlari dan lebih memilih truk es krim. Sekarang hanya tinggal Picu bersaudara yang tak sengaja menginjak kepala Hondur. Hondur yang marah lalu mengejar mereka. Picu berhasil melarikan diri lewat lubang kecil. Mereka lalu menyamar menggunakan tumpukan barang yang ada di depan toko. Namun Hondur tidak sebodoh itu dan bisa menemukan Picu bersaudara. Picu bersaudara berlari ke tempat parkir dan masuk ke dalam lift tepat pada waktunya untuk melarikan diri. Begitu sampai ke atas gedung, hembusan angin meniup undangan yang telah mereka cari-cari. Sekembalinya ke bawah, ternyata Hondur masih menunggu. Hondur pun melanjutkan pengejarannya, sampai tak sengaja menabrak hidran air dan terbang ke udara. Hondur ternyata kurang beruntung dan bertemu lagi dengan Snorlax yang biasa menindihnya. Nyasu dan teman-temannya akhirnya selesai menyiapkan pesta. Cubone sangat senang, tapi dalam kegembiraannya itu ia menjatuhkan meja. Nyasu memarahinya, yang membuat Cubone sedih lagi. Nyasu kembali menghiburnya sementara Squirtle Squad mulai membereskan kekacauan itu. Picu bersaudara kembali dengan membawa undangan. Tak lama kemudian Smocam membawa Odis yang katanya kehilangan undangannya. Picu besar mendorong adiknya untuk menyerahkan undangan yang mereka temukan barusan, yang memang adalah milik Odis. Tak lama setelah itu Azumarill datang membawa undangan yang diikat balon, tapi angin membawa balon itu pergi yang kemudian tersangkut di tiang. Mereka mulai membuat balon udara bertenaga Magby, memungkinkan mereka untuk mengambil undangan tersebut. Pada malam harinya, pesta akhirnya dimulai. Picu dan kawan-kawan dipersilakan masuk karena telah membawa undangan. Dengan cepat mereka menyantap makanan yang telah disediakan. Selagi para tamu menikmati makanannya, Nyasu memanggil teman-temannya ke ruangan lain untuk mempersiapkan hiburan. Kemudian Nyasu mengumumkan akan ada pertunjukan musik dan memandu mereka semua ke ruang pertunjukan. Band Nyasu Music Attack memulai debutnya dengan menghibur para tamu. Sebagai penutup acara, Nyasu menyalakan kembang api di Big Town, tempat Picu dan kawan-kawan menyaksikan kembang api yang meletup dengan indahnya.